Ya salam buat kita semua. Kita bersyukur kalau kita bisa merayakan HUT RI ke-77 yang penuh dengan sukacita, penuh dengan meriah. Kita sudah dimerdekakan dari COVID-19, kita sudah dimerdekakan dari PPKM, ya. Semuanya itu karena kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan. Mari kita makin berdiri, kita mau katakan hatiku rindu. Ya, satu lagu, hati kita rindu terus memuji Tuhan, hati kita rindu terus melayani Tuhan. Amin. Ya, sampai akhir hidup kita terus rindu melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan
Inilah Tuhan, hati kami selalu rindu dan rindu untuk melayani-Mu. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan sampai hari ini kami bisa melayani. Bukan karena kuat dan karya kami Tuhan, tetapi semua karena anugerah-Mu yang besar di dalam hidup kami Bapa. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu hanya dengan pujian, penyembahan kami, hanya ketaatan dan kesetiaan kami saja Bapa yang baik. Kami bersyukur setiap kami yang sudah hadir malam hari ini. Berkat-berkat Tuhan sudah menjadi bahagian kami. Berkat keselamatan, berkat umur panjang, bahkan juga berkat surga yang Tuhan siapkan untuk kami. Orang yang taat dan setialah yang boleh melihat surga. Orang yang taat dan setialah yang boleh masuk dalam kerajaan surga. Karena itu firman-Mu yang berkata kepada kami, terima kasih kami memiliki roh ketaatan sampai hari ini. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami bersyukur buat lewat kehadiran-Mu malam hari ini. Kami semuanya dihiburkan, kami semuanya dikuatkan, kami semuanya menerima sesuatu yang baru daripada-Mu. Sebentar Bapa yang baik, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, urapi hati kami ini, urapi roh kami Bapa, untuk diisi oleh firman-Mu. Karena kami tahu tanpa urapan-Mu Tuhan, firman itu akan berlalu. Tanpa urapan-Mu juga Tuhan, firman itu tidak akan bertumbuh. Oleh sebab itu Bapa yang baik, banyak Alkitab. Di Alkitab orang-orang Farisi mengetahui Alkitab Kejadian sampai Wahyu, tetapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup mereka. Karena itu Bapa yang baik, biar terus kami mau belajar dan belajar kepada-Mu Tuhan. Kami bukan belajar kepada manusia, tapi kami hanya belajar kepada-Mu. Karena Engkau terus mengajarkan kepada kami, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada-Mu. Terima kasih buat kelegaan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih buat setiap beban-beban kami yang Tuhan sudah angkat hari ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus sendiri berkata-kata, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selalu buat kita semua. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kota kita dijagai Tuhan. Ya, sekalipun kemarin waktu ada hujan, ya katanya daerah Batu Haji mengalami banjir dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa daerah, ya kita melihat beberapa hari ini, ya baik yang ada di Bandung, di Jawa, baik itu yang ada di Jogja, yang terakhir di Medan saat ini mereka mengalami ya bahwa rumah mereka tergenang. Saudaraku, hamba Tuhan sudah bulan-balik berkata, jikalau saudara tidak mau memuji-muji Tuhan, maka air akan bernyanyi-nyanyi memenuhi rumah-rumah saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mari kita mau terus bernyanyi-nyanyi kepada Tuhan supaya kita dilindungi Tuhan. Ya, bukan hanya air saja saudaraku, ada juga hujan es, rumah mereka pada rusak. Ada juga hujan badai, pohon-pohon ambruk menimpa rumah mereka. Ya, kepada siapa kita berlindung di muka bumi ini? Kepada siapa kita berharap di muka bumi ini? Hanya kepada Tuhan, hanya kepada firman Tuhan. Amin. Saudara bersyukur dilindungi Tuhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Yang Tuhan Yesus memberkati. Apa yang disampaikan oleh hambanya adalah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan harus dipuji selama-lamanya. Tuhan harus dipuji selama-lamanya oleh manusia yang ada di bumi. Artinya semua manusia yang ada di bumi ini, selama dia hidup di bumi, dia harus memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan itu sang pencipta, memang harus dipuji selama-lamanya. Mari kita buktikan di dalam firman Tuhan, Roma 1 ayat yang ke-25. Tuhan itu sang pencipta harus dipuji selama-lamanya. Ya, di surga itu selama-lamanya memuji Tuhan. Kita selama di bumi harus memuji. Roma 1 ayat yang ke-25. Firman Tuhan, mari kita bisa bersama-sama firman yang 23. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Ya.
Mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Tidak ada yang harus dipuji dan disembah selama-lamanya selain Sang Pencipta, yaitu yang kita kenal, Dia Sang Firman, Dia Anak Allah, Dia Yesus Kristus. Jadi sudah jelas ya, firman Tuhan bilang Pencipta itu harus dipuji. Katakan harus dipuji. Ya, harus dipuji selama-lamanya. Yesus Sang Pencipta itu harus dipuji selama-lamanya. Arti kata harus dipuji selama-lamanya. Selama saudara dan saya hidup di bumi, saudara dan saya harus memuji Tuhan. Karena di dalam kekekalan keselamatan itu kan berbicara kekal, hidup kekal. Selama-lamanya memuji Tuhan. Mau di bagian manapun surga itu, ya itu adalah tempat hadirat Tuhan, tempat pujian, penyembahan. Kayak di sini loh. Ya kayak kita gini, ini kita latihan ya. Kita latihan, ya. Suasana memuji menyembah Tuhan seperti ini. Nanti di dalam kekekalan itu mau bagian mana pun, bagian taman, bagian pola, bagian istana, semuanya seperti ini, ya. Bunga-bunga memuji Tuhan, batu-batu memuji Tuhan, sungai-sungai, air terjun itu memuji Tuhan. Di setiap tempat itu ada malaikat-malaikat yang memuji Tuhan. Bunga-bunga berseri-seri memuji Tuhan. Seluruh ciptaan itu memuji Tuhan. Demikian juga penghuni-penghuni yang ada di surga, baik yang memang makhluk surgawi maupun orang-orang yang diselamatkan. Full of praise and worship to God Jesus Christ, yang sudah mati dan menyelamatkan kita, ya. Kalau saudara tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, kalau orang tidak suka memuji dan menyembah Tuhan, itu patut dipertanyakan. Nanti mau tinggal di mana saudara? Mau tinggal di mana? Mau tinggal di Singapura, jangan sembarangan buang sampah. Harus disiplin, mematuhi peraturan. Kalau mau tinggal di Singapura, ya. Makanya kami waktu di Singapura itu kami waktu pastor trip, ya. Kami tahu beda kali ya, karena kan berani kami buang sampah nanti $50 atau $500, saya tidak tahu ya. $50 keluar uang kita ya. Sayang kan duit itu kita buang gara-gara. Jadi pengen itu sampah sampai waktu di mana tuh di pelabuhannya itu yang ada aksinya itu. Kami pengen itu sampah sampai ketemu tong sampah baru kami buang. Karena di mana-mana ada CCTV. Ya saudara, seperti itu ya. Jadi kalau kita tidak memuji dan menyembah Tuhan, kemana kita mau tinggal nanti? Mau pindah kemana nanti saudara? Ya, saudara ini saudara Tuhan. Kalau memang benar orang Kristen, dia punya iman masuk surga, dia pasti akan setia memuji-muji Tuhan Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan menebus dosa-dosanya. Kalau memang imannya ke surga, imannya sama Yesus. Kalau memang imannya ke surga, dan akan tinggal di surga, percaya dia sudah diselamatkan dan percaya akan masuk surga, ya selama di bumi dia akan terus memuji Tuhan. Sekalipun dia capek, sekalipun dia tidak suka, sekalipun dia sedih, sekalipun dia apa, dia akan tetap harus memuji Tuhan. Apalagi Tuhan itu bertata di atas pujian penyembahan orang benar. Ya, saudara-saudara Tuhan, apa akibatnya kalau orang tidak mau menyembah Tuhan? Mari kita baca ayat yang ke-18. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tuhan Yesus itu senang dipuji dan disembah. Tetapi Tuhan itu murka dari surga. Surga akan murka Allah akan nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Tetapi di mana ada pujian penyembahan, dari surga juga Tuhan berkenan. Berkat Tuhan turun dari surga atas orang-orang yang memuji-muji dan menyenangkan hati Tuhan. Karena pujian penyembahan itu menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan siapapun. Ya, Tuhan itu hanya senang dipuji dan disembah. Ya. Kemudian ini orang-orang yang tahu Tuhan, mengenal Tuhan, tetapi tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, tapi tidak mau memuji Sang Pencipta. Mengenal Tuhan, tetapi tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Jadi kita datang sini ngapain sih? Kita ini datang mau berterima kasih kepada Tuhan. Kita ini datang untuk Sang Pencipta yang masih
kasih kita nafas. Karena memang Dia pencipta yang harus dipuji. Ini tidak berbicara tentang agama, gereja, status apapun saudara. Kita ada nafas karena Sang Pencipta, Yesus Kristus, Tuhan. Ya, ayat ini ya untuk manusia yang ada di muka bumi. Ayat yang ke-19, tidak ada satu manusia pun bisa berdalih. Tidak ada satu manusia pun bisa berdalih. Semua manusia bisa mengenal Tuhan dari ciptaannya, dari tanah yang kita injak, di mana rumah kita berdiri, di mana kita berjalan. Dari segala yang kita lihat, langit, bumi, laut, gunung, tumbuh-tumbuhan, dan seisinya, itu dibuat oleh Sang Pencipta dengan firman. Jadi tidak ada satu manusia pun bisa berdalih. Tidak ada pencipta, jadi tidak ada satu manusia pun di muka bumi. Ini firman Tuhan yang bilang. Ya, kita baca ayat 19, 23. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tidak ada satu manusia pun bisa berdalih kalau bilang Tuhan itu tidak ada. Ya, jangan bilang tidak bisa lihat Tuhan. Ya, Tuhan tidak bisa dilihat, tapi dari karyanya di mana kita numpang di bumi, kita bisa lihat matahari. Kita bisa lihat matahari. Kita bisa lihat bintang. Kita bisa lihat galaksi, universal, planet-planet, air, laut. Ya, saya kalau naik kapal pun tadi saya begitu mengeri ya. Kalau tenggelam lagi kapal ini mati kami. Ya, siapa selamatkan? Apalagi saya tidak tahu berenang. Itu laut sebesar itu saudara. Ya, coba tanya Bapak Meta itu. Kalau udah lihat kalau sempat tenggelam, ngeri, terlalu besar. Itulah kekuatan Tuhan. Jadi tidak ada satu manusia pun bisa berdalih. Jadi semua manusia itu bisa mengenal Tuhan dari ciptaannya. Ya, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-21 Tuhan catat ya. Semua yang tidak memuliakan Tuhan, Tuhan catat. Dan semua yang memuliakan Tuhan, Tuhan catat. Itu saja. Jangan sedih ya. Jangan sedih kalau cuma ada yang setia. Berarti ada yang catat. Seharusnya Anda bersuka cita karena Anda didapati sama dengan firman. Mari kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi bandingkan diri kita dengan firman. Itu dia yang Tuhan senang. Ya, ini dia ayat yang ke-21, 23. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini berbicara dari awal tadi, Sang Pencipta harus dipuji selama-lamanya. Ya, ini dia. Ini perintah ya. Sang Pencipta itu harus dipuji selama-lamanya. Jadi manusia Anda di bumi dan saya jangan pernah berdalih Anda tidak kenal siapa Tuhan. Anda bisa kenal Tuhan dari semua yang Anda dan saya lihat. Itu ada penciptanya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1, Kolose 1, Kejadian 1, Wahyu 1. Dia yang telah mati dan bangkit. Dia yang kasih nafas kepada semua manusia di bumi. Yesaya 42 ayat 5. Dia yang telah mati dan bayar dosa kita. Jadi orang yang tidak percaya Yesus saja, dia harus memuji Tuhan. Dia harus memuliakan Tuhan ya. Ayat 21 katakan mereka itu mengenal Allah. Mereka mengenal Allah mereka, tapi tidak memuliakan Dia. Kita mengenal Allah, mereka juga mengenal Allah. Bedanya, mereka tidak memuliakan Allah. Rasul Paulus itu bilang sama jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu jemaat yang dikasih oleh hambanya Rasul Paulus yang senantiasa didoakan. Ya, dia datang ke sana untuk menginjil. Jemaat Roma ini sudah selamat, tapi hamba Tuhan ini mau datang untuk menginjil, untuk melayani, memberikan karunia rohani supaya mereka dan hamba Tuhan ini mencari buah. Ya, bagaimana jemaat Roma? Ya, aku harap aku mendapati buah di tengah-tengah kalian seperti yang kudapati di bangsa-bangsa lain. Kalau hari ini saudara dan saya masih hidup, ya, Tuhan datang kepada kita, Dia mau mencari buah. Ya, saudara Tuhan tidak mengenal Allah tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Ya, banyak orang mengenal Tuhan Yesus Kristus tapi tidak memuliakan Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang mengenal Allah tapi tidak memuliakan Dia sebagai Allah.
Banyak orang selalu anggap Yesus itu pendeta, bisa diatur-atur, bisa dihina-hina. Saudara kalau kayak gini aja saudara nggak enak, nggak excited. Saudara nginjil, tiap hari saudara nginjil offline ataupun online. Saudara nanti saudara akan jadi makin kaget lah. Ya, saya cuma bikin short welcome to Batam aja. Ya, saya bikin short welcome to Batam. Ya, kenapa saya senang bikin? Karena waktu selama pandemik, kami kan selalu naik mobil online, Gokar, Grab, Maxi. Waktu online itu, mereka itu rumah kontrak, mobil kredit, sudah di PHK dan PT, ya, tinggal pekerjaannya bawa mobil, sewa tidak ada, banyak yang stres, tidak bisa belanja. Dari mana mereka mencari pekerjaan? Rumah kontrak, mobil tiap bulan harus bayar 3-4 juta. Berapa tahun mereka tidak bekerja? Kemana mereka cari duit? Ya, jadi saya cuma bisa bilang ya Pak, pasrah jalan kalau memang harus ditarik, biarlah ditarik. Ya, nanti Bapak ada berkat lagi, Bapak beli mobil lagi. Saya kasihan saudara. Ya, ada yang sedang Bapak kami dia stres Pak, jangan stres Pak. Ya, karena saya tahu kota kita ini, kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Bapak Wali Kota Rudi bilang, ya, income Batam ini hanya tinggal dari turis yang datang memenuhi hotel-hotel. Memenuhi hotel-hotel, mereka makan dan mereka tidur di hotel. Dan yang bawa itu sopir-sopir dapat duit. Hanya tinggal dari situlah income atas kota kita, sehingga kota kita tidak menjadi kota yang mati. Ya, kalau saudara kan tidak kontrak rumah, kami kan tidak kontrak rumah, kami bisa bayangkan penderitaan mereka itu. Ya, harus bayar lagi. Kalau mau ditarik, kenapa mereka mau cari pekerjaan? Ya, jadi makanya apa yang bisa saya buat ya? Saya mau kemana-mana kan, apalagi saya tiap hari pergi. Jadi saya suka syuting supaya saya bikin short supaya banyak orang ke Batam. Ya, untuk nafkah mereka, untuk makan anak istri mereka ya saudara, sopir-sopir itu. Ya, selain kami beritakan kasih Tuhan, ya, kan karena kita jadi berkat. Lain lagi Injil yang kita beritakan siang dan malam. Ya, saudara, lain nanti kadang-kadang dimarah, ya seru loh hidup itu saudara. Ya, lain lagi kalau kita lihat orang yang tenang tidak berubah-ubah, hatinya berjubur kali, gitu ya, error kita, ya sesuatu yang kayaknya aneh gitu ya, tapi itulah manusia. Jadi seperti itu. Yang gereja itu saya syuting ya. Saya cuma ambil, oh ini gereja Protestan. Saya tuliskan Protestant Church in Batam. Tidak ada komentar apa-apa, cuma gambar saja short berapa menit 1 menit. Hanya mengatakan bahwa ini gereja. Kan orang luar negeri bisa lihat, oh ini gereja Protestan yang ada di Batam. Keper Indonesia itu kena komen. Ya, komen gini, Yesus itu manusia, kenapa sih kalian sembah-sembah? Memang oto-oto ya. Orang yang ditampilkan gambar kota dengan gambar gereja, kok dia bilang Yesus itu manusia, kenapa kalian sembah-sembah? Nggak nyambung kan? Saya ngomong sama manusia, ini orang nggak nyambung. Orang yang kita bilang kota, welcome to Batam, ya, ini contohnya Batam ini seperti ini, biar orang luar negeri senang ke Batam. Ya, di komennya, Yesus itu manusia, kenapa kalian sembah-sembah? Tapi saya tidak balas ya, kan tidak nyambung. Karena inilah yang sudah terdoktrin di pikiran mereka, ya. Jadi mereka tuh kalau lihat orang Kristen, lihat gereja, mereka berpikir, Yesus itu manusia, disembah-sembah orang Kristen, orang-orang Kristen itu kafir, menyembah manusia, karena itu yang ada di otaknya. Karena mereka tidak baca firman, ya saudara-saudara. Belum lagi yang lain-lain, saudara ya. Ada yang diejek lah, ada yang dihina, ya. Saya langsung hapus ya apapun yang itu. Jadi biarlah supaya kita dan saudara dan saya tidak akan pernah pulih kalau saudara dan saya tidak suka memuji-muji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan berkata di atas pujian penyembahan, pulih lebih cepat, ya, bangkit lebih kuat. Tidak akan pernah ada pemulihan di luar kasih Yesus. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus, menerima Injil, orang itulah yang akan pulih. Di luar itu tidak ada pemulihan. Silakan cari, tidak ada pemulihan selain orang-orang yang mau percaya, menerima Injil, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus masuk, kasih Tuhan masuk, menerangi, mengobati, memulihkan, mengampuni, ya, dan menguatkan. Selain itu tidak akan pernah ada, ya. Jadi pulih lebih cepat. Nah, pulih lebih cepat ya tergantung hati itu. Kalau dikeraskan lambat pulihnya.
Ya, kalau cepat mau dibentuk, cepat pulihnya. Kalau orang Korea dia untuk sakit hatinya dia berdua 2 tahun, 2 tahun lebih, tergantung. Kalau dia model hati lembut mungkin 2 tahun lebih. Kalau dia model hati duri, model hati batu, model hati pinggiran jalan, lama itu besti. 4 tahun. Berapa? 4 tahun. Buktinya sini 20 tahun kok masih ada yang merasa hati. 15 tahun, 10 tahun masih belum berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Bapak itu tidak berubah, ibu itu tidak berubah, saya kok tidak berubah, gitu ya. Itu hati orang saudara-saudara Tuhan. Perintah Tuhan bahwa Yesus harus dipuji, disembah. Ayat yang ke-24, ya, orang-orang yang tidak mau memuliakan Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan akan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka. Di sini saya pelajari, ya, kita baca ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk, dengan melupakan pencipta yang harus dipuji selama-lamanya. Minggu kemarin, jangan lupakan tawaran Tuhan siang dan malam. Renungkanlah itu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau berhasil dan beruntung. Malam ini Tuhan bilang pencipta itu tidak boleh dilupakan, ya, dia harus dipuji dan disembah. Tuhan, orang-orang yang tidak mau, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, ya, Roma 1 ayat 21, tetapi tidak memuliakan Tuhan dan tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan, tidak mau memuliakan Tuhan, tidak mau mengucap syukur. Kenapa tadi kita berdiri di sini 1 jam, saudara di sini bersuara nyanyi-nyanyi teriak-teriak? Ini kan mengucap syukur kepada Tuhan. Mana ada orang lagi masih kalau bisa memuji Tuhan? Tidak ada. Bahkan waktu masih kok apa yang bisa nyanyi haleluya, hatiku rindu ini nangis-nangis teriak-teriak kesakitan. Tidak ada orang masikot bisa memuji Tuhan. Apalagi di lembah maut tidak ada yang ada ketakutan. Ketakutan tidak ada. Orang yang di bumi lah, yang seperti saudara dan saya yang sehat-sehat, inilah saudara bisa mengucap syukur dan memuji Tuhan. Yang tidak mau, ini dia ya, yang tidak mau, ya silakan. Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecelakaan. Jadi Tuhan betul-betul ya, Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Ayat yang ke-26, ternyata apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini terjadi juga zaman sekarang, ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada ayat 26 hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan setimpal untuk kesesatan mereka. Saya ada lihat di YouTube, kalau nggak salah dekat Roma ya, Roma atau bukan ya, satu kota yang namanya kota Tompel apa Tempel ya, Tompel. Kota yang ada di bawah gunung, ya. Mereka itu hidup seperti yang Rasul Paulus katakan. Dan waktu itu gunung meletus dan lahar-lahar itu semua turun memenuhi kota itu, dan orang itu hidup di kota itu semuanya mati tersimpan lumpur panas. Ada yang lagi kerja, ada yang lagi bersetubuh, ada yang hidup seks bebas. Mereka terkubur dengan lumpur itu hidup-hidup. Jadi waktu kota itu digali, sekarang benar-benar jadi kota turis ya. Mereka bisa melihat tubuhnya masih utuh. Tubuhnya masih utuh. Coba lihat nanti di YouTube, tubuhnya masih utuh. Nah, karena ini kan kenapa nggak jauh dari kota Roma? Rasul Paulus ini, ya, firman Tuhan ini connected dengan yang saya lihat itu. Saya lihat yang firman, setelah saya baca firman ini kan Roma. YouTube itu yang ceritakan itu jadi tempat wisata, saudara. Orangnya masih hidup, anak-anak seks bebas, ya, orang besar. Jadi tubuhnya masih utuh dibungkus dengan lumpur.
ada yang lagi kerja, ada yang lagi lari, ada yang lagi di tempat-tempat disco gitu, jadi masih hidup, ada yang lagi tidur, ya tidak rusak karena terbungkus dengan lumpur batu itu, lumpur panas. Jadi Tuhan yang menghukum mereka langsung. Ya saudara, jadi kota-kota yang penuh dengan maksiat, kota-kota yang penuh dengan maksiat akan dimurkai dari surga langsung atas kota itu, langsung ke atas manusia itu. Kalau kurang pendoanya, ya kenalah kota itu. Betapa pentingnya kita setiap berdoa memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Tuhan yang menyerahkan mereka. Ayat yang ke-28, 23. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi ulangi lagi ya, Tuhan menyerahkan mereka, dan karena mereka tidak merasa perlu mengakui Allah, maka Allah kan, nah ini perbuatan Allah nih. Allah menyerahkan mereka, ya, Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mari kita cek lagi. 1:29. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Ini penuh dengan dosa, kejahatan, setan-setan, ya. Satu kelompok besar, ya. Kalau kita mau berbicara pulih, ya, kita ceklah firman Tuhan ini. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan saya, ada yang harus kita buang dari dalam keluar, dan ada yang harus kita tutup dari luar ke dalam. Ada yang harus kita keluarkan dari dalam keluar supaya pulih, dan ada yang harus kita tutup, mata kita, telinga kita, hati kita, dari sampah-sampah yang akan dimasukkan oleh musuh ke dalam pikiran dan hati. Amin. Ternyata ini Tuhan sendiri yang menyerahkan mereka, ya. Terus di sini dikatakan penuh dengan rupa-rupa kelaliman. Terus yang kedua kejahatan. Baru yang ketiga keserakahan. Saya pernah bilang ya, manusia itu di dalamnya ada keserakahan. Ada keserakahan. Itu warisan natural manusia yang berdosa. Ada keserakahan. Udah kaya dia nggak cukup kaya. Udah punya gaji UMK nggak cukup. Udah punya gaji jenderal tidak cukup. Udah punya gaji perwira tidak cukup. Tidak akan pernah cukup, saudara. Tidak akan pernah cukup. Itu hawa nafsu itu tidak pernah cukup. Makanya firman Tuhan itu simpel, ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kalau gajimu hanya bisa makan nasi bungkus satu hari satu, makanlah. Kami dulu makan nasi bungkus satu hari satunya karena tidak ada duitnya. Ketika dia masih sekolah, tidak mati saudara sampai hari ini kan. Yaitu karena tidak ada duit. Mungkin Pak Desi sering mengalami seperti itu sekarang. Ya Pak Desi, iya. Kan tidak stres ini. Kalau kita bilang cukup. Ya, firman Tuhan itu gak susah mengajarin jemaat itu. Gak susah mau dilakukan. Ya. Keserakahan, kebusukan. Tadi anak-anak baca kebusukan. Apa yang busuk ya, sedangkan saudara itu tampan-tampan ya. Manusia itu kan tampan-tampan dan cantik-cantik. Apa yang busuk? Hati. Ya, pikiran. Baru penuh dengan dengki. Terus pembunuhan. Baru perselisihan. Terus tipu muslihat dan kefasikan. Ayat yang berikutnya, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Ayat 11, tidak berakal, tidak setia. Lihat nah, saudara ini setia atau tidak setia? Lihat jemaat ini setia atau tidak setia? Haleluya. Ya, kita sendiri yang sebuang ini, saudara. Kalau ada ini, ya, tidak berakal, tidak setia, terus tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini kan pikiran-pikiran yang terkutuk. Ayat yang ke-12, sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Saya tidak akan pernah setuju dengan orang yang melakukan ini, karena orang yang melakukan ini akan dibuang ke neraka. Ya, melakukan aja kena hukuman mati. Demikian juga yang setuju. Ya, mari kita setuju dan sepakat dengan firman Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Jadi Tuhan yang menyerahkan. Kenapa manusia sekarang semakin jahat? Saudara mungkin bingung ya. Ya, kejadian yang terjadi di dunia ini, di YouTube, ataupun yang terjadi kepada
bangsa dan negara kita. Tuhan sendiri yang menyerahkan mereka, karena mereka merasa tidak perlu mengakui Allah, tidak mau berterima kasih, tidak mau mengucap syukur, tidak mau memuji-muji Sang Pencipta. Jadi begini saudara, makanya firman Tuhan katakan di dunia ini banyak arus, ya. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita akan menyembah diri kita sendiri, menyembah Mammon. Yang sekarang sedang dibicarakan di YouTube itu, dia adalah aktivis gereja. Waktu pangkatnya masih rendah-rendah, itu pelayan Tuhan di gereja. Satu keluarga setia di gereja, aktivis di gereja. Ya, waktu masih pangkat rendah. Ya, saudara saudara Tuhan, kasihan ya, orang baik-baik saudara, orang yang setia ke gereja, satu keluarga dan aktivis melayani. Ketika harta bertambah, tidak lagi setia di gereja, sudah itu setan masuk, kesombongan masuk, berhala masuk. Tidak sibuk lagi dengan Tuhan, tidak sibuk lagi mengucap syukur, memuji-muji, menyembah Tuhan. Siapa Tuhannya? Sama kita juga kayak gitu kalau kita tidak jaga. Tidak usahlah kaya, yang miskin aja begitu banyak kok. Kita sendiri saudara, kita kenal firman, kan kita baca, Tuhan, Engkau itu pencipta, Engkau harus saya puji selama-lamanya. Selama saya hidup Tuhan, saya harus memuji Engkau, saya harus menyembah Engkau, saya harus berterima kasih, karena ini adalah keharusan, karena Engkau yang menciptakan saya, Engkau yang memberikan nafas kepada saya, Engkau yang telah mati dan berkorban untuk saya. Selama saya hidup, saya harus memuji-muji Engkau Tuhan. Tak perlu dia baik, kita sendiri baca, kita sendiri lakukan. Jadi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita juga akan melakukan yang sama. Tak perlu dulu kaya, tak perlu banyak orang miskin aja tidak mau menyembah Tuhan. Ya, itulah manusia. Ya, saudara kita sudah tahu. Jangan kita kira karena dia kekayaan, tidak. Banyak orang tidak kaya, tidak pernah mau menyembah Tuhan. Ya, saya juga tidak mengerti. Ya, ini kok nggak takut Tuhan? Kok tidak mau? Kok dia sudah dikasih nafas, kok tidak mau? Kok sudah dilihat sekelilingnya mati tergelapar, kok tidak semakin cari Tuhan? Saya juga tidak mengerti saudara. Karena mereka tidak mau, Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup. Jadi Tuhan yang menyerahkan. Jangan lawan firman, jangan lawan Tuhan. Ya sudahlah, ya itu urusan Tuhan sendiri untuk orang-orang yang tidak mau memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi untuk saudara yang sudah dipanggil, dipilih dan dikuduskan, itu ya intinya. Jemaat Allah itu yang sudah dipanggil. Saudara dan saya sudah dipanggil, dipilih dan dikuduskan. Saudara, pergunakan waktu sebaik mungkin. Kalau bisa ada kesempatan untuk Tuhan cari. Ya, saya sudah katakan teman saya di Facebook. Ya, sama-sama kami di gereja Blok 4. Ya, saya katakan datanglah ke gereja Bengkong. Saya mau jumpa lah. Oke lah, datanglah ke gereja Bengkong ya. Kamu boleh datang hari Minggu, kamu boleh datang hari Kamis, kita worship night supaya dia menyembah Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, ya, dia sering nonton live, ya. Tiba-tiba saya lihat dia sudah innalillahi, rape. Saya kaget, dia belum sempat datang, ya. Kata istrinya, dia lagi nyuci motor. Setelah nyuci motor, sesak tidak bergerak, langsung innalillahi. Tidak ada lagi kesempatan buat dia. Tidak pernah sempat lagi datang ke sini. Karena dia janji dia mau datang. Saya sangat shock. Saya bukan shock dengan kematiannya innalillahi. Apakah dia punya iman sama Yesus? Apakah dia tetap taat dan setia? Jadi waktu napasnya hilang, dia pindah ke surga. Itu maksud saya. Seandainya dia punya iman kepada Yesus taat dan setia, waktu napasnya nggak ada lagi, saya yakin 100% dia terbang ke surga. Nggak bikin saya sedih. Tapi ini 180 derajat tidak. Ya. Jadi kalau Anda sebagai jemaat Tuhan tidak mau lagi datang ke rumah Tuhan, itu urusan Anda. Yes. Ya, itu urusan Anda, bukan urusan saya, urusan firman Tuhan. Ya, yang kitanya aja begitu takut sama Tuhan, begitu khawatir dengan keselamatan jiwanya, dia santai-santai aja. Ya, itu sesuatu yang saya tidak pahami, saudara. Ya, tidak masuk di akal saya tidak. Ya, saudara, saya bersyukurlah kalau saudara masih setia, itu aja saya sudah itu aja. Kalau saudara masih setia sama Tuhan, taat setia, saya bersyukur banget. Ya, tiba-tiba terjadi sesuatu. Ya, yang depan sudah mati, baru heboh semuanya. Baru terima mengandungi. Untuk apa? Tidak. Tak guna. Sekarang kalau ada yang di sampah-sampah ini kita buang.
Ya, nanti kalau ada lagi sampah-sampah yang lain, jangan izinkan dia masuk ke dalam rumah hati kita. Ya, kalau ada yang tidak akan pernah pulih, ya saudara kasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan bilang kita harus memuji-muji Dia, karena ketika saudara dan saya setia memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan setia menghibur saudara. Ya, karena kita menyembah Tuhan yang penuh kasih, penuh cinta. Ya, Dia Tuhan yang menyembuhkan, Dia Tuhan yang memulihkan. Ya, hamba Tuhan yang akan melayani di sini, dia itu manajer ya, dan Tuhan panggil dia untuk melayani. Katanya dia harus tunggu 10 tahun. Dia harus tunggu dia harus menunggu selama 10 tahun. Tuhan, contohnya tahun ini Tuhan sudah kasih tahu engkau akan kupakai melayani di satu negara, di pelayanan ini dan negaranya ini. Tapi dia harus menunggu 10 tahun. Setelah selesai 10 tahun baru dia pergi ke sana. Tuhan, kenapa saya setelah 10 tahun baru Tuhan buka pintu saya pergi? Sampai hatimu beres. Ya, jadi ternyata dia bukan Tuhan yang tidak mau pakai dia langsung. Ternyata Tuhan menunggu sampai hatinya pulih dan beres. Tidak ada lagi kecenderungan ini itu, tidak lagi ini itu, benar-benar 100% baru Tuhan kirim dia ke satu negara, dan dia dipakai Tuhan memulihkan orang-orang jahat, orang-orang narkoba untuk jadi anak-anak Tuhan Yesus. Dia cerita sama kami ya. Jadi Tuhan, kenapa saya harus tunggu 10 tahun? Ya, aku tunggu sampai hatiku beres. Posisi bagus ya. Posisi bagus, jadi bagus ya. Sampai dia benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bergantung total kepada Tuhan. Maka Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Artinya 10 tahun dia baru pulih. Maka Tuhan pakai dia luar biasa sampai hari ini. Setiap kita yang siap dipulihkan dan sudah dipulihkan akan Tuhan pakai. Akan Tuhan pakai. Ya, itu penting ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, saudara kesadaran Tuhan. Mari kita baca ayatnya 10 menit lagi ya. Pasal 2 ayatnya yang ke-6, 7 dan 8. Roma 2 ayat 6, 7 dan 8, 2, 3. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Saudara kesadaran Tuhan, kerajaan Allah tidak terdiri dari makanan dan minuman. Ya, kuasa, kebenaran, sukacita, damai sejahtera, itulah kerajaan Allah. Itu yang saya cari. Ya, saya ingat Hagai yang pernah kita bahas. Tuhan akan memenuhi tempat ini dengan damai sejahtera. Artinya Tuhan akan memenuhi orang-orangnya yang setia dan memuji menyembah Dia dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan Tuhan akan memenuhi tempat ini, tempat pujian penyembahan ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan membalas, ya kan, saudara. Jangan merasa sia-sia dan terlalu mahal harga yang sudah bayar. Berapapun harga yang saudara bayar, mungkin jauh-jauh, Tuhan akan balas. Ya, Tuhan akan membalas saudara menurut perbuatan saudara. Ya, semakin besar banyak yang saudara bayar, maka semakin banyak yang akan saudara dapat. Kalau hanya sedikit yang saudara bayar, sedikit yang saudara dapat ya. Karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jelas ya, keselamatan itu kekal, itu jelas 100% hidup kekal. Tidak mudah-mudahan hidup kekal, tidak ya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Siapa yang kita cari di sini? Yesus, firman, kuasanya, kemuliaannya, hadiratnya yang kudus, damai sejahteranya, sukacitanya, pemulihannya. Ya, itu yang kita cari. Semuanya dari Tuhan. Ayatnya yang ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya, orang yang kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, ya, sudah dapat yang dia mau, tenang-tenang dia di belakang sana, ya, tenang-tenang dia duduk manis, kepentingan diri sendiri. Ya, kita di sini bukan kepentingan diri kita sendiri. Ini perintah Tuhan. Kita harus memuji dan menyembah Tuhan.
selagi masih ada nafas. Dan kita akan tetap terus memuji Tuhan di dalam kekekalan. Ya, orang-orang yang memuji Tuhan, murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Saya percaya saudara di sini yang datang tidak mencari kepentingan saudara sendiri. Ya, karena ini perintah Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan Yesus. Ya, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ayat yang ke-9, 2, 3. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Ayat yang ke-10. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, mau miskin dia, mau kaya dia, kalau dia cinta Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, ya, dia akan mendapatkan kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera, hidup kekal. Ya, hidup kekal ini pasti, saudara dan saya, asalkan tekun berbuat baik. Ya, saudara, kalau kita masih hidup, Tuhan mau kita pulih, Tuhan mau hati kita beres. Biarlah sampah-sampah yang ada, kalau memang ada, dibuang. Kalau ada yang lain punya sampah itu jangan pernah setuju, ya. Karena di sini Roma 1 ayat 12 itu, ya, siapa yang melakukan dihukum mati dan siapa yang setuju akan kena murka Allah. Saya tidak akan menyetujui. Saya katakan kepada pencerna tadi, saya tidak akan menyetujui, ya, anak-anak yang tidak taat. Ya, saya sudah bilang absen-absennya saya itu kalau bulan depan absennya masih banyak, berarti Anda mengundurkan diri dari sekolah ini. Anda mengundurkan diri, ya, Anda tidak mau menyelesaikan pendidikan Anda, suka-sukanya aja, ya. Sudah ada peraturan di sekolah, sudah ada ini, suka-sukanya aja, ya. Waktunya tidak tegur, mereka juga tidak berdisiplin. Oh, saya bilang, ya silakan pindah, ya, suka-sukanya aja kau hidup, ya. Oh, orang sekolah aja 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari dipanggil, tidak mau gak dikeluarkan. Coba saudara gak masuk 10 hari, masa saudara gak dipecat kecuali sakit dan kapal. Di perusahaan, di sekolah, di gereja ada peraturannya. Kalau kalian ulangi lagi berarti kalian mengundurkan diri dari sekolah lain. Ya, saudara-saudara Tuhan, bagaimana nanti mereka bisa hidup kalau mereka tidak disiplin? Saya katakan hanya 2, ya. Hidup kita miskin dan susah. Kita bisa kaya, tidak sekolah pun bisa kaya, asalkan kerja keras dari kecil. Buta huruf pun dia bisa hidup. Karena ada anak murid kami orang tuanya buta huruf, tapi dia kerja angkat pasir, bikin batu bata dan dia jual. Pagi-pagi dia bangun pagi jam 5 dia masakin buat anaknya bawa ke sekolah, bawa bontong. Hidup loh orang buta huruf, tapi kan kerja kan. Ya, luar biasa, buta huruf ya. Bisa punya istri, punya bisa baca tulis, saudara. Tapi bisa hidup, cari makan. Dia saya katakan sama polisi, kalau kamu tidak mau sekolah, kamu kerja kebun jualan, kok bisa hidup? Ya, hidup dan bisa kaya dengan kerja kerasmu, ya, kalau mau. Tapi kalau mau kerja yang agak enak sedikit, harus sekolah tinggi-tinggi lah, minimal SMA sama S1. Ya, harus sekolah, hanya 2 itu. Jangan tidak sekolah, suka-sukanya kerjanya main game lah, ngapa-ngapain lah, kan jadi jahat, jiwanya binasa, ya. Ya, karena saya mengasihi mereka, saudara dalam Tuhan, ya. Karena firman Tuhan jelas Tuhan akan membuat Tuhan tidak pandang bulu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Inilah Tuhan kita yang harus dipuji dan disembah selama-lamanya, karena Dia setia mengasihi saudara dan saya. Banyak orang ada kerinduan, tapi dia tidak ada waktu lagi, nafasnya sudah dicabut. Banyak orang sudah dikasih kesempatan, nafasnya tidak dicabut, tapi tidak ada kerinduan. Ya, saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan sangat marah kalau kebenaran ditindas. Kita melihat di beberapa YouTube yang saya tonton, orang benar, orang yang menegakkan hukum malah dipenjarakan. Contoh yang bersalah tidak dihukum, yang tidak bersalah malah dituntut dan dipenjarakan. Inilah hukum yang ditindas, kebenaran yang ditindas, Tuhan murka. Demikian juga firman Tuhan. Banyak orang menindas kebenaran firman Tuhan. Mereka pikir tidak apa-apa, padahal firman Tuhan mengatakan, ya saudara-saudara Tuhan, penyiksaan, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Tetapi kemuliaan dan kehormatan dan sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, sesama manusia saja.
Kalau kita mau ke surga, kita harus berbuat baik. Ini sesama manusia ya, sesama manusia. Kita harus berbuat baik. Apalagi kalau mau ke surga, harus berbuat baik sama Tuhan. Sama manusia debutan aja, sama-sama debutan harus berbuat baik, ya kan? Akan mendapatkan kemuliaan dan kehormatan. Apalagi sama Tuhan, Dia sang pencipta, pemberi nafas. Dia harus dipuji dan disembah. Dan kita harus hidup dengan pujian penyembahan kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur. Kalau tidak, Tuhan akan menyerahkan orang-orang yang tidak mau memuji menyembah Dia kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ada orang awalnya sudah setia, tetapi karena sesuatu hal meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan, meninggalkan ucapan syukurnya, meninggalkan pujian penyembahannya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara Tuhan, ketika malaikat yang ada di surga mempunyai satu keputusan, tidak mau lagi menyembah Sang Pencipta. Mereka di hadapan tahta itu ada lubang, mereka dilempar. Kenapa dia tidak mau lagi menyembah Tuhan? Kenapa saudara? Dia merasa dia bisa sendiri tanpa Tuhan. Dia tidak mau Tuhan yang dipuji dan disembah. Dia mau dirinya sendiri yang dipuji disembah. Makanya saya katakan, kalau kita tidak menyembah Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, maka yang kita sembah diri kita sendiri. Karena kita ini ciptaan. Dia itu pencipta. Malaikat itu ciptaan. Manusia debutan ciptaan. Alam semesta ini ciptaan. Alam semesta ini harus memuji menyembah Tuhan. Malaikat, semua Ibrani katakan, semua malaikat Allah harus menyembah Tuhan. Manusia, Roma katakan, harus memuji-muji, mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Karena malaikat itu, kenapa dia tidak mau menyembah Tuhan? Dia tidak mau lagi menyembah Tuhan, tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia mau dirinya sendiri yang jadi Tuhan. Dia tidak mau diatur Tuhan. Dia tidak mau lagi melayani Tuhan. Dia mau menyenangkan diri sendiri dan menyembah diri sendiri. Dari mana kita tahu? Matius 4. Kan dia mau menyembah dirinya sendiri. Jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, jika engkau, aku akan memberikan kekayaan seluruh dunia, asalkan engkau menyembah aku. Dia mau Yesus menyembah dia. Dia tidak mau menyembah siapa-siapa lagi kan? Dia tidak mau menyembah Tuhannya lagi. Karena itu saya tidak mau percaya, karena itu sudah kita baca di doa kita udah tahu ya. Dia mau menyembah dirinya sendiri. Jadi kalau orang tidak mau menyembah Tuhan, pasti ada sesuatu yang dia sembah, makanya dia tidak mau lagi menyembah Tuhan. Malaikat ini tidak mau lagi itu tidak mau lagi menyembah Tuhan karena ada yang mau dia sembah dirinya sendiri. Jadi penyembahan itu adalah satu keharusan kepada Sang Pencipta. Ya, itu dia. Saudara-saudara Tuhan, dalam pujian penyembahan, dalam hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan biarlah saya katakan kepada anak-anak murid saya, tidak ada yang bisa pulih dari dosa-dosa ini. Yang pertama, Anda baca, saya katakan kepada murid, baca Yohanes 1 ayat 12, menerima Yesus. Yohanes 3 ayat 3, 4, 5, harus lahir baru. Yohanes 3 ayat 16, percaya tidak akan dihukum. Yohanes 3 ayat 3 ayat 6, kalau percaya tidak akan dihukum, kalau tidak taat tidak akan selamat, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau hanya percaya saja, Anda kira Anda bisa selamat, Anda hanya sampai di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat yang coba kita baca terakhir Yohanes 3 ya. Saya tidak suruh mereka dua ini, saya cuma kasih ayatnya karena harus dari iman mereka sendiri ya. Kalau nanti saya doa-doa mereka ikut-ikut, itu cuma ikut-ikutan, itu tidak murni. Karena saya terima Yesus bertobat, saya tidak ikut siapa-siapa. Tidak ada yang ngajarin saya. Saya sendiri yang baca firman, saya sendiri yang terima Yesus. Ya, tidak ada yang suruh-suruh, tidak ada, murni saya sendiri. Jadi biarpun mereka anak-anak kecil, ya, saya suruh mereka sendiri. Saya cuma kasih firman Tuhan, tergantung imannya sendiri. Biar mereka sendiri ngobrol sama Tuhan. Yohanes 3 ayat yang terakhir, ya. Jadi kalau percaya aja, malaikat itu percaya, tapi dia sudah tidak menyembah Tuhan lagi, tidak taat kepada Tuhan dan tidak mau melayani Tuhan lagi. Makanya dia dibuang dari surga ke bumi. Kita ini belum di surga loh, sudah di surga aja, sudah di surga saja, dibuang dari surga.
apalagi ini masih di bumi belum di surga, kau udah gak mau taat. Barang siapa? Yohanes 3 ayat 3, 6, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, amin. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Murka Allah tetap ada di atasnya. Kalau level kita percaya, kita hanya sampai di Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan tidak dibaca sampai selesai, karena ada ayat yang ke-36. Barang siapa tidak taat kepada firman, kepada Yesus, tidak akan melihat hidup. Mari ya saudara, berusahalah untuk taat kepada firman Tuhan. Berusahalah, ikutlah firman. Kalau mau selamat, carilah Tuhan. Jangan keraskan hati kita. Ya saudara-saudara Tuhan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus Kristus, Anak Allah. Ya, makanya Tuhan katakan, kenyala engkau iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepada Dia saja engkau berbakti. Ya saudara-saudara Tuhan, sudah di surga saja, ketika dia tidak mau lagi menyembah Tuhan, ketika dia tidak mau lagi mengabdi melayani Tuhan, dia dibuang ke bumi, dia dibuang ke neraka. Udah di surga yang paling tinggi dalam hadirat Tuhan. Apalagi kita ini manusia debu tanah, masih di buminya saja. Kalau tidak mau menyembah Tuhan, bagaimana mau naik ke surga? Yang sudah di surga dia tidak mau menyembah Tuhan, dibuang ke bumi, apalagi yang belum ke surga. Lebih dekat kan kita di bawah bumi neraka daripada ke surga. Ya saudara, itu bahasa simpelnya. Biarlah saudara dan saya mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, supaya saudara dan saya memperoleh hidup kekal. Orang-orang yang memperoleh hidup kekal adalah orang-orang yang tekun berbuat baik, mencari kehormatan, kemuliaan. Kita melayani Tuhan, mencari hormat dari Tuhan. Dan orang yang melayani Tuhan akan dihormati oleh Bapa. Diberkatilah saudara yang setia melayani Tuhan, setia melakukan kebenaran, setia mengajarkan kebenaran. Sekalipun semua menentang, melawan, mencaci maki, bodoh amat. Yang penting saudara dan saya mengucap syukur, memuji Tuhan. Tidak ada hutang ya. Ya, damai sejahtera Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya. Cobalah saudara nggak ikut doa selama 3 bulan atau 6 bulan. Ya, coba tes. Saya satu kali aja saya nggak ikut, saya nggak enak. Apalagi sebulan. Ya, apalagi dengan sengaja. Jadi saya takut banget ya. Tiba-tiba disabut, maksud saya tiba-tiba disabut, kau berakhir kemana kau? Surga atau neraka? Itu aja sudah. Ya, tiba-tiba disabut. Ya, nggak takut sama Tuhan. Ya, saudara-saudara Tuhan. Ya, Kenapa semakin tidak mengasihi Tuhan semakin jahat ya? Karena rumah tadi sudah Tuhan serahkan. Kenapa? Ya, saudara tahu sebabnya. Karena baik Allah sudah dirusak. Ya, mari kita bertobat sungguh-sungguh, beriman sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kita angkat pujian kita. Oh, ku tunaikan syukurku. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan dalam kemuliaan. Saudara dan saya ini diciptakan untuk memuji Tuhan. Ya, sudah ada deh yang nanya, memang diciptakan untuk memuji Tuhan Sang Pencipta.